Hai, saya Dia. Selamat datang di Logika Ngoding. Sekarang kita bahas challenge yang dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya, challenge yang diberikan itu berupa input dan output. Di inputnya ini bentuknya adalah array 2 dimensi, di mana array dimensi keduanya itu berisi nama dan umur. Nah, tugas kita mengubah array 2 dimensi ini menjadi array of object. Nah, array object itu apa? Objek itu tipe data dari JavaScript yang berisikan key dan value. Kalau di array kita pakai simbol kurung siku untuk array, sedangkan objek itu pakai kurung kurawal. Nah, objek ini berisikan key dan value dengan bentuk key titik 2 value. Nah, ini adalah objek. Sekarang kita mulai bikin algoritmanya. Kita mulai dengan algoritmanya. Nah, step yang pertama seperti biasa kita buat function dulu untuk membungkus fungsi yang akan kita bikin. Nah, functionnya kita kasih nama misalnya objek. Nah, objek dimana parameternya itu adalah array. Nah, step yang kedua, karena kita bikin array baru berupa array of object, kita buat array yang baru dulu. Nah, array baru ini buat nampung objek yang akan kita buat. Step yang ketiga, kita mulai looping array yang di input. Nah, di loopingan ini kita ngapain? Nah, di loopingan ini kita buat objek baru. Nah, di objek baru ini kita bisa langsung tambahkan array dimensi keduanya. Setelah kita bikin objeknya, kita bisa tambahkan ke array yang baru. Nah, perulangan ini akan terus terjadi sampai array indeks ke satunya selesai dan hasilnya kita keluarkan dari functionnya. Kira-kira logikanya kayak gitu. Sekarang kita mulai ngoding. Nah, sekarang kita mulai codingnya. Pertama kita nyalakan dulu terminalnya. Nah, kita bisa pindahkan terminal ini ke sebelah kiri atau sebelah kanan kita. Oke, kita tes dulu ya. Oke.
Nah, halamannya udah sesuai, kita mulai ngodingnya. Pertama kita bikin functionnya dulu. Nah, functionnya sudah jalan. Daripada kita langsung isi functionnya dengan array langsung, kita bisa buat variabel terlebih dahulu untuk menampung inputan kita. Nah, arraynya sudah masuk. Sekarang kita bisa mulai bikin programnya. Pertama, kita bikin array penampungnya. Nah, kita bikin variabel namanya output berisikan array kosong. Sekarang kita mulai loopingnya. Saya ingin memakai looping dari ES6, yaitu for of. Cara membuatnya, bikin variabel, terus kita pakai of berupa array inputannya. Nah, for of ini dia cara kerjanya kayak gimana? Saya akan bikin contohnya. Nah, contohnya kita punya array 2 dimensi. Nah, for of ini akan melooping seperti for biasa, tapi kita tidak perlu menghitung indeksnya. Jadi kita tinggal panggil array kedua. Nah, nanti di looping pertama dia langsung tampil jadi isi value yang ada di indeks pertama atau indeks ke-0. Dan begitu seterusnya sampai indeksnya habis. Dan kita tidak perlu kasih batasan. Untuk membuktikan for of ini, kita akan push ke output array 2-nya. Nah, kalau kita push ke outputnya, dia bentuknya tidak berbeda. Kalau kita kasih console log di dalam functionnya ini, nah di sini terlihat kalau setiap konsolnya itu, setiap konsol array keduanya itu mengeluarkan value di indeksnya masing-masing. Jadi indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2 itu dikeluarkan dulu konsol lognya, baru dia mengakhiri fungsinya ini dengan output dan di konsol yang terakhir ini. Nah, setelah kita bikin loopingannya,
Sekarang kita buat objek baru. Objek barunya ini seperti kayak ini aja, jadi kurung kurawal kosong sama kayak array kosong. Kita bikin objek kosong. Nah, kita coba tambahkan ke outputnya. Oke, hasil dari konsol lognya itu berupa objek kosong di masing-masing indeksnya. Nah, sekarang kita isi objeknya ini. Nah, cara isinya adalah dengan key dan value-nya. Jadi, key yang pertama itu adalah nama, titik 2, dan isinya. Selanjutnya ada umur. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, semuanya jadi sama, nama dan umurnya, karena ini kurang tidak dinamis. Nah, sebelumnya di array keduanya dia adalah berupa array. Kita bisa ambil langsung dari array itu dan menargetkan indeksnya. Nah, di sini saya ambil array kedua. Jadi yang ini array kedua indeks ke 0, karena posisinya itu sama aja antara namanya dengan umurnya. Mereka indeksnya sama-sama di indeks 0 untuk nama dan indeks ke 1 untuk umur. Nah, namanya udah berubah sesuai dengan indeksnya. Sekarang kita ganti umurnya. Nah, ada kesalahan yang terjadi. Kalau kalian lihat di sini, umurnya itu berupa array lagi, tapi isinya sama semua. Kenapa kayak gitu? Karena saya pakainya array, bukan array 2. Nah, array itu isinya tuh kayak gini. Dia masih array 2 dimensi. Dan array 2 dimensi itu menargetkan indeks ke 1, yaitu AD22. Makanya kenapa umurnya ini indeksnya di AD yang 22 ini. Sekarang kita ganti arraynya ini menjadi array kedua. Nah, sekarang udah sesuai antara nama sama umurnya. Sekarang kita masuk ke challenge. Oke, kita bahas challenge untuk video berikutnya. Jadi challenge ini akan melibatkan note. Jadi kalian yang pakai selain note mungkin ada adjustment dikit. Jadi di sini ada file namanya challenge. Nah, ketika kita tulis note challenge.js, dia akan keluar inputan, contohnya nama. Kita isi namanya. Nah, terus lanjut ada umur. Nah, setelah kita input umur, dia akan keluar sesuatu, namanya silakan masuk. Nah, kalau kita lakukan lagi, namanya
terus umurnya. Nah, dia mengeluarkan output, maaf kamu tidak bisa masuk. Jadi kalau dia di atas 18 nih, coba kita terus lagi. Contohnya umurnya 18. Nah, dia bisa. Jadi kalau dia di bawah 18 dia nggak boleh masuk. Sedangkan kalau dia umurnya 18 ke atas dia boleh masuk. Jadi itu challenge buat video berikutnya. Like kalau video ini berguna, subscribe kalau ingin pantau terus update terbaru video saya. Dan sampai jumpa. Dadah.